Halo Sobat 801 Project, kali ini kami akan membahas tentang skema pengapian Honda Astrea Grand. Sebelum kita mulainya, kita akan membahas dulu jenis-jenis komponen yang akan kita jelaskan agar kalian tahu dan memahaminya. Dan untuk yang pertama ini adalah spool dan pulser. Beginilah bentuk spool dan pulser. Yang kedua ini adalah kiprok sebagai berikut bentuk kiprok. Yang ketiga ini adalah CDI. Yang keempat ini yang dinamakan coil. Dan yang kelima ini adalah baterai atau juga biasa disebut aki pada sepeda motor. Baik, yang pertama kita masuk ke pembahasan spool. Jadi untuk spool Astrea Grand ini ada 5 buah kabel termasuk kabel full share. Yang pertama kabel biru strip kuning, yang kedua ada kabel berwarna kuning, yang ketiga warna putih, yang keempat warna hijau, dan yang kelima kabel hitam strip merah. Untuk yang pertama kabel berwarna kuning dari spool ini adalah masuk ke soket kiprok yang nomor 2 di soket sebagai berikut, dan Anda bisa menyambungkan kabel tersebut dengan kabel yang berada di soket kiprok nomor 2. Untuk fungsi dan kegunaan kabel ini adalah untuk penerangan seperti lampu utama dan lampu belakang misalnya. Untuk yang kedua kita sambung kabel yang berwarna putih di spool, sama juga dia masuk ke kiprok yang bernomor 3 pada kabel atau soket kiprok sebagai berikut posisinya, dan Anda bisa menyambungkannya. Untuk kegunaan kabel putih dari spool adalah fungsinya untuk pengisian ke baterai, tetapi tetap dia harus melalui kiprok dulu sebelum pengisian ke baterai. Untuk pengisian ke baterai dari soket kiprok yang bernomor 1 kita sambungkan ke baterai, dan jangan lupa ada harus pasang sekering seperti ini agar jika nanti ada kerusakan jadi sekering dulu yang putus dan tidak terjadi kerusakan terhadap baterai motor kalian. Dan beginilah penampakannya ketika disambungkan. Untuk yang ketiga ini adalah kabel berwarna hijau, dan untuk kabel berwarna hijau ini adalah ground. Kita bisa sambungkan ke soket kiprok nomor 4 dan sambungkan juga ke baterai motor yang untuk ground, atau juga Anda bisa sambungkan ke ground rangka motor. Beginilah penampakan kabel berwarna hijau jika disambungkan. Ketika kabel berwarna hijau sudah kita sambungkan, lalu kita lanjut ke kabel yang berwarna biru strip kuning, dan kabel biru strip kuning ini adalah kabel dari full share yang berada di area spool, dan kita sambungkan ke soket CDI yang bernomor 5 itu, atau Anda bisa sambungkan. Beginilah penampakannya jika kita sambungkan kabel full share ke soket CDI. Jika sudah kalian pasang dan sambungkan kabel pulser, lalu kita lanjut ke hitam strip merah. Dan untuk kabel hitam strip merah ini bukan sambungkan ke soket kiprok melainkan ke soket CDI, karena kabel ini berfungsi untuk arus listrik pengapian ke koil motor yang melalui CDI dulu yang bernomor 3 di soket CDI. Beginilah penampakannya jika disambungkan. Gimana, cukup jelas untuk kabel yang dari spool semua itu? Sekarang kita lanjutkan dari soket CDI. Untuk yang nomor 1 dari soket CDI, dia adalah api keluar yang tadi kita sambungkan kabel warna hitam strip merah itu ke CDI. Lalu dia keluar dari soket CDI yang bernomor 1 itu, dan kabelnya biasanya berwarna hitam strip kuning, dan kita sambungkan ke koil sebagai berikut penampakannya kalau kita sambungkan. Cukup dimengerti kah? Dirasa cukup dimengerti. Sekarang kita lanjut ke soket yang bernomor 2 yang posisinya ada di sebelah kanan Anda, karena yang tengah itu kosong. Dan untuk soket nomor 2 dari CDI itu adalah untuk ground, atau juga masa Anda bisa menyambungkannya ke ground aki ke rangka motor, atau juga bisa ke ground dari kiprok. Agar Anda lebih jelas, beginilah skema kabelnya biar Anda mudah dimengerti. Nah, jadi begitulah jalurnya kabel yang berwarna hijau itu. Sekarang tinggal satu kabel lagi dari CDI yang kita belum sambungkan. Itu adalah kabel kunci kontak untuk mematikan atau menghidupkan. Kabel itu berwarna hitam strip putih, kita sambungkan ke kabel dari kunci kontak yang berwarna hitam strip putih juga. Beginilah penampakannya ketika Anda mau sambungkan kabel hitam strip putih itu. Sekarang dari CDI sudah tersambung semua ya teman-teman, lalu kita lanjut yang dari kabel kontak itu, dan masih ada 3 kabel yang tersisa ya yang belum Anda sambungkan biar Anda tidak bingung. Oke, sekarang kita bahas. Di kunci kontak itu kan ada kabel yang tersisa, itu ada 3 ya teman-teman, yaitu kabel berwarna merah, hitam, dan kabel berwarna hijau. Oke, sekarang kita bahas untuk kabel berwarna merah itu kita sambungkan ke plus di baterai motor kalian. Dan beginilah penampakannya ketika kalian mau menyambungkannya jika sudah kita lanjut ke kabel berwarna hitam di kunci kontak. Untuk kabel berwarna hitam itu adalah kabel keluarnya arus kelistrikan baterai motor tadi yang berwarna merah itu yang Anda sambungkan. Nah, ketika kunci kontak Anda on kan, otomatis kabel berwarna hitam itu akan mengeluarkan arus dari baterai tadi yang akan disalurkan misalnya ke flasher, klakson, dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan untuk kabel warna hijau di kunci kontak itu adalah ground, bisa Anda sambungkan ke ground baterai tahu ke rangka motor. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan untuk tentang skema jalur pengapian Honda Astrea Grand itu.
Sebelumnya mohon maaf jika ada salah penyampaian dan saya tidak bermaksud menggurui kalian melainkan kita belajar sama-sama. Ketika saya salah mohon diberitahu melalui komentar di bawah dan ketika teman-teman mau bertanya boleh juga tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Jika Anda suka dengan video ini bisa support saya dengan like and subscribe channel ini agar saya semangat untuk bikin video selanjutnya.